Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zalfa Fadilah Lubis. Di sini saya akan menjelaskan bagian ataupun isi dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 yang berjudul tentang penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Pembahasan pertama ialah mengenai konsideran menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum dan ketentuan pasal 19 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang tata cara bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Pembahasan kedua ialah mengenai dasar hukum. Adapun daripada dasar hukum yang pertama ialah pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dasar hukum kedua ialah Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956 tentang pembentukan daerah provinsi Aceh dan perubahan peraturan pembentukan Provinsi Sumatera Utara. Dasar hukum ketiga ialah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Dasar hukum keempat ialah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Adapun dasar hukum kelima ialah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum yang keenam ialah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Dasar hukum yang ketujuh ialah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dasar hukum yang kedelapan ialah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum. Dasar hukum yang kesembilan ialah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 63 Tahun 2016 tentang perubahan atas perubahan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang tata cara pemberian bantuan hukum dana penyaluran dana bantuan hukum. Dan dasar hukum yang ke-10 ialah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang standar layanan bantuan hukum. Sekian penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnia Aufa, NIM 0204202070. Di sini saya akan menjelaskan tentang diktum. Yang awal kalimat diktum itu adalah dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera Utara memutuskan menetapkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Nah, selanjutnya masuk ke bab pertama tentang ketentuan umum yang dimana masuk ke dalam bagian batang tubuh. Poin pertama ialah ketentuan umum. Pasal 1 tentang ketentuan umum. Pasal 1 ini berisi tentang definisi, singkatan, atau akronim yang digunakan dalam perda. Adapun isi dalam pasal 1 ini yaitu dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan pertama, itu ada daerah adalah Provinsi Sumatera Utara. Nah, yang kedua, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Nah, itu yang ketiga. Selanjutnya adalah pemerintah daerah adalah gubernur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Yang keempat itu ada kepala daerah adalah gubernur Sumatera Utara. Nah, yang kelima, anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara. Nah, yang keenam itu ada fasilitas bantuan hukum. Adalah pelayanan di bidang bantuan hukum yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah. Nah, yang selanjutnya adalah yang ketujuh, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Nah, yang kedelapan adalah jasa hukum. Jasa hukum adalah yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum berupa pemberian konsultasi hukum, menerima dan menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Nah, yang kesembilan itu adalah pemberian bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum untuk organisasi kemasyarakat yang memberi layanan bantuan hukum. Nah, yang ke-10 itu penerima bantuan hukum adalah warga miskin Provinsi Sumatera Utara, baik secara individu maupun kelompok. Nah, yang ke-11 itu ada kode etik advokat. Adalah kode etik yang dilakukan atau ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang dilakukan bagi advokat. Nah, yang ke-12 itu adalah litigasi, adalah proses penanganan perkara hukum yang bagi dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Nah, yang ke-13 ini ada non-litigasi, adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur hukum pengadilan untuk menyelesaikannya. Yang ke-14 ini, masyarakat miskin adalah perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin, yang dibuktikan dengan kartu keluarga miskin atau surat keterangan miskin dari lurah atau kepala daerah. Nah, yang ke-15 ini, panitia pengawas daerah adalah panitia yang melaksanakan pengawasan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu selanjutnya ada yang ke-16, standar layanan bantuan hukum, yang selanjutnya disebut Starla Bankum, adalah tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman dalam pemberian layanan bantuan hukum. Nah, lalu lanjut ke pasal kedua, yaitu berisi tentang asas bantuan hukum. Diselenggarakan berdasarkan asas. Yang pertama itu ada keadilan. Nah, yang kedua itu kesamaan hukum. Yang kedua itu adalah kesamaan kedudukan dalam hukum. Nah, yang ketiga ada perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang keempat adanya keterbukaan. Yang kelima efisiensi. Yang keenam efektivitas. Yang ketujuh adalah akuntabilitas. Nah, lanjut ke pasal 3, yaitu berisi tentang tujuan. Nah, penyelenggaraan bantuan hukum ini bertujuan untuk yang pertama, meringankan biaya yang harus ditanggung oleh anggota warga di pengadilan. Maksudnya anggota warga yang miskin di pengadilan. Lalu yang kedua, memberi kesempatan yang merata pada warga miskin untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum di pengadilan. Lalu yang ketiga, ada mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Lalu yang keempat, menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara. Dan yang kelima itu mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, lalu masuk kita ke pasal keempat. Pasal keempat ini berisi tentang ruang lingkup. Nah, ruang lingkup ini pada peraturan daerah mengatur tentang yang pertama itu adalah penyelenggaraan bantuan hukum. Yang kedua itu syarat, tata cara, dan pemberian bantuan hukum. Yang ketiga, hak dan kewajiban. Yang keempat, pendanaan. Yang kelima, pelaporan penggunaan anggaran. Yang keenam, larangan. Dan yang ketujuh, ketentuan pidana. Baik, sekian itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan ke bab 2, yaitu
tentang penyelenggaraan bantuan hukum terdapat pada pasal 5 berisi tentang ayat 1, bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum. Ayat 2, pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh gubernur dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan. Baiklah, lanjut ke pasal 6 berisi tentang ayat 1, dalam penyelenggaraan bantuan hukum, gubernur menjalin kerjasama dengan lembaga bantuan hukum dan organisasi kemasyarakatan yang memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya ayat 2, kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku paling lama 1 tahun. Ayat 3, apabila perkara tidak selesai dalam jangka waktu 1 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 2, penyelenggaraan dan penganggaran bantuan hukum dapat dilaksanakan dalam tahun anggaran pada berikutnya. Tata cara dan syarat teknis kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur. Baiklah, selanjutnya ke pasal 7 ayat 1, gubernur menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam bentuk fasilitas anggaran bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum. Ayat 2, fasilitas anggaran bantuan hukum dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 3, dilaksanakan oleh perangkat daerah membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Pasal 8, pedoman dan tata cara penyelenggaraan pemberian bantuan hukum diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur. Bab 3, syarat tata cara pemberian bantuan hukum. Terdapat pada pasal 9, untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat, yaitu 1. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas pemohon bantuan hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum. Yang kedua, menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara. Yang ketiga, melampirkan surat miskin dari lurah. Yang keempat, dalam hal pemohon bantuan hukum secara tertulis. Yang kelima, sebagaimana dimaksud pada huruf D, ditanda tangan atau dicap jempol oleh pemohon bantuan hukum. Pasal 10 yang pertama, ayat 1, pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum. Ayat 2, pemberi bantuan hukum dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja setelah permohonan bantuan hukum. Ayat 3, dalam hal permohonan bantuan hukum diterima berdasarkan surat kuasa terkhusus dari penerima bantuan hukum. Baiklah, selanjutnya pasal 11, pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap selama penerima bantuan hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus. Pasal 12 ayat 1, pelaksanaan bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum telah memenuhi syarat meliputi A. berbadan hukum, B. terakreditasi, C. memiliki kantor atau sekretariat tetap, yang D. memiliki pengurus, dan E. memiliki program bantuan hukum. Ayat 2, verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, ayat ketiga diatur dengan peraturan gubernur. Baiklah, selanjutnya pasal 13 ayat 1, pemberian bantuan hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum dan atau advokat yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum. Pasal 14, pemberi bantuan hukum secara non-litigasi diberikan dalam bentuk mediasi, negosiasi, konsultasi hukum. Dan terakhir, pasal 15, untuk memperoleh bantuan hukum dari pemerintah daerah, pemberi bantuan hukum mengajukan permohonan fasilitasi bantuan hukum secara tertulis kepada gubernur untuk disampaikan kepada instansi vertikal yang membidangi hukum dan hak asasi manusia.
Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai pada bab 2 dan bab 3. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian dan terima kasih. Saya Najwa Febrianti, NIM 0204202066. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Farina Daulay dari HES kelas 5C. Saya akan melanjutkan materi teman saya yang sebelumnya mengenai peraturan daerah Sumatera Utara nomor 1 tahun 2022, materi pokok yang diatur bab 4, yaitu tentang hak dan kewajiban. Pasal 16 mengenai penerimaan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum mempunyai hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Selanjutnya, pasal 17 mengenai hak penerimaan bantuan hukum. Selanjutnya, pasal 18 mengenai kewajiban penerimaan bantuan hukum. Selanjutnya, pasal 19 tentang mengenai kebebasan penerimaan bantuan hukum. Selanjutnya, pasal 20 mengenai tata cara pemberian bantuan hukum. Pasal 21 tentang mengenai sanksi penerimaan bantuan hukum. Selanjutnya, materi pokok yang diatur bab 5 tentang pendanaan. Ada juga pasal 22 itu mengenai pendanaan penerimaan bantuan. Selanjutnya, materi pokok yang diatur bab 6 tentang pelaporan penggunaan anggaran. Ada juga pasal 23 mengenai pelaporan penggunaan anggaran penerimaan bantuan hukum. Selanjutnya, pasal 24 mengenai penyelenggaraan bantuan hukum. Selanjutnya, materi pokok yang diatur bab 7 tentang larangan. Ada juga pasal 25 itu mengenai larangan penerimaan bantuan hukum. Sekianlah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyambung penjelasan bab 10 tentang ketentuan penutup. Nah, ketentuan penutup di bab 10 ini terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 28 dan pasal 29. Nah, yang mana pasal 28 ini memuat isinya itu seperti ini. Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah ditetapkan paling lama 6 bulan terhitung sejak diundangkannya peraturan daerah ini. Jadi, setelah diundangkan peraturan daerah, maka baru muncullah yang namanya petunjuk pelaksanaan tentang lanjutan dari Perda ini, Perda nomor 1 tahun 2022 Sumatera Utara. Nah, selanjutnya di pasal 29, peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan. Nah, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembar daerah Provinsi Sumatera Utara. Nah, jadi di pasal 28 itu berisi mengenai jangka waktu terbitnya petunjuk pelaksanaan dari Perda ini sendiri. Nah, kalau di pasal 29 itu lebih menekankan waktu berlakunya Perda ini setelah diundangkan gitu. Jadi Perda Sumut nomor 1 tahun 2022 ini berlaku ketika tanggal diundangkan. Nah, yang mana yang kita tahu tanggal diundangkannya Perda ini kan tanggal 19 April, maka Perda ini berlaku di tanggal 19 April. Nah, petunjuk pelaksanaan mengenai Perda ini sudah dijelaskan di dalam pasal 28, paling lama ditetapkan 6 bulan sejak diundangkannya Perda nomor 1 tahun 2022. Baik, langsung masuk kepada penutupnya. Yang mana bagian penutup ini terdiri dari kalimat ditetapkan sampai kepada lembar daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 nomor 1 dan juga tanda tangan oleh Kepala Biro Hukum. Nah, di sini kan ada kalimat ditetapkan di Medan pada tanggal 4 April 2022. Nah, biasa penutup itu terdiri dari tempat dan tanggal penetapan. Selanjutnya ada Gubernur Sumatera Utara. Nah, itu sebagai jabatan yang akan menetapkan Perda Sumut nomor 1 tahun 2022. Nah, yang mana kan ini adalah Perda Sumatera Utara, maka jabatan yang akan menandatanganinya adalah Gubernur Sumatera Utara. Ditandatangani. Nah, terus ada nama Gubernur Sumatera Utara yang akan menetapkan. Nah, di sini nama pejabat yang akan menetapkan
peraturan daerah dituliskan dalam huruf kapital, tidak memakai gelar ataupun pangkat. Jadi di sini adalah murni nama pejabat yang akan menandatanganinya. Wajib ditulis dengan huruf kapital, sama dengan posisi jabatan yang akan menetapkan tadi. Jabatan itu juga ditulis dalam bentuk huruf kapital. Nah, selanjutnya di bawahnya itu ada diundangkan di Medan pada tanggal 19 April 2022. Nah, kalau tadi di atas adalah tanggal penetapan dan tempat penetapan, maka di bawah juga ada tanggal dan tempat diundangkannya perda ini. Nah, jadi diundangkan di Medan pada tanggal 19 April 2022. Selanjutnya ada jabatan yang akan mengundangkannya ini, yaitu PJ Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang mana di sini ditantangani oleh Bapak Afifi Lubis. Nah, jadi sama seperti peraturan ditetapkan tadi, jabatan dan juga nama pejabat yang akan menandatangani, yang akan tertera di sini, itu ditulis dalam bentuk huruf kapital. Selanjutnya di bawah itu ditutup dengan kalimat Lembar Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 nomor 1. Nah, jadi itu sebagai kalimat penutup dari penutup perda. Selanjutnya itu ada penjelasan dari perda. Nah, yang mana penjelasan dari perda ini dibagi dua. Yang pertama itu ada penjelasan umum dan yang kedua itu adalah penjelasan pasal demi pasal. Nah, kenapa dengan adanya penjelasan ini? Penjelasan perda itu sangat membantu untuk kalimat-kalimat ambigu yang mungkin belum dipahami ketika orang baru sekali membaca perda, maka di belakang perda itu sendiri biasanya terdapat penjelasan. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyambung penjelasan dari rekan saya, yaitu masuk kepada bab 8 tentang ketentuan pidana yang masih termasuk ke dalam subpoin kedua dari batang tubuh, yaitu tentang materi pokok yang diatur oleh perda ini sendiri. Nah, di sini di dalam perda nomor 1 tahun 2022, perda Sumatera Utara, nah, ada yang namanya ketentuan pidana, yaitu terdapat dalam pasal 26. Nah, ketentuan pidana ini biasanya dia terletak sebelum ketentuan peralihan, atau jika tidak ada ketentuan peralihan, maka dia terletak sebelum bab ketentuan penutup. Nah, di ketentuan pidana sendiri itu adalah peraturan yang di dalamnya mengandung norma larangan atau norma perintah. Nah, yang mana sebelum di bab 8 ini ada bab 7, yaitu dengan judul larangan di pasal 25, maka di ketentuan pidana ini termuat sanksi-sanksi yang didapatkan jika melanggar larangan dari yang sudah dijelaskan di pasal 25. Nah, di pasal 26 ini sendiri berbunyi, pemberi bantuan hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, pasal tentang larangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Nah, jadi di ketentuan pidana ini sendiri lebih memuat tentang sanksi-sanksi yang diberikan atas larangan tersebut. Baik, kita masuk kepada bab ke-9, yaitu tentang ketentuan lain-lain. Nah, ketentuan lain-lain di sini termasuklah ke dalam ketentuan peralihan. Nah, jadi di bab 9 ini, di pasal 27, sudah masuk ke dalam subpoin ketiga, yaitu ketentuan peralihan dari batang tubuh. Nah, jadi di batang tubuh itu ada 4 poin. Nah, di sini ketentuan peralihan masuk kepada subpoin ketiga. Nah, di ketentuan peralihan ini menjelaskan bahwasanya ketentuan peralihan ini isinya pemberi bantuan hukum yang sedang diproses belum selesai dalam tahun anggaran berjalan tetap dilaksanakan sampai tahun anggaran berikutnya. Jadi ketentuan peralihan ini sendiri memiliki beberapa fungsi, yang mana fungsinya itu sebagai berikut ya. Yang pertama itu menghindari terjadinya kekosongan hukum. Nah, yang kedua menjamin kepastian hukum. Yang ketiga memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terkena dampak. Nah, yang keempat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan yang kelima mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. Nah,
Jadi di ketentuan peralihan yang ada di bab 9 Perda Sumut nomor 1 tahun 2022 ini lebih mengatur kepada hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. Jadi ketika pemberi bantuan hukum yang sedang diproses, ketika ia belum mendapatkan haknya, belum mendapatkan tindakan dari bantuan hukum yang ia terima dari pemerintah, maka dalam tahun anggaran berjalan tetap dilaksanakan sampai tahun anggaran berikutnya. Jadi walaupun masih dalam tahap proses tetap dilaksanakan di tahun berikutnya. Seperti itu untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum. Maka dibentuklah ketentuan peralihan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puspa Indriania Rahab, kelas HES 5C. Di sini saya akan menjelaskan skema proses penyusunan perda, yaitu tentang Raperda dari Kepala Daerah Prof. Sumut dan Raperda dari Kepala DPRD Prof. Sumut. Jadi, apabila dia Raperda yang diberikan oleh Kepala Daerah, maka Gubernur mengajukan rancangan perda kepada DPRD secara tertulis. Terus, DPRD Provinsi bersama Gubernur membahas rancangan perda Provinsi. Dan terakhir, apabila rancangan perda memperoleh persetujuan bersama, maka disahkan oleh Gubernur menjadi perda provinsi. Dan apabila dia raperda dari kepala daerah, maka DPRD provinsi mengajukan rancangan perda kepada Gubernur secara tertulis, dan DPRD provinsi bersama Gubernur membahas rancangan perda provinsi. Dan selanjutnya, apabila rancangan perda provinsi memperoleh persetujuan bersama, maka disahkan oleh Gubernur menjadi perda provinsi. Adapun tahapannya sebelum disetujui bersama, yaitu yang pertama menyusun naskah akademik, yaitu naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Naskah akademik tidak diperlukan bagi APBD, pencabutan perda, dan perubahan perda. Selanjutnya, yang kedua, perencanaan melalui program legislasi daerah atau prolegda, di mana jika dia dari kepala daerah, yang pertama itu kepala daerah memerintahkan pimpinan SKPD menyusun prolegda di lingkungan pemerintah daerah. Lalu, prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 tahun bersama skala prioritas pembentukan rencana perda. Dan yang terakhir, penyusunan dan penetapan prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan perda tentang APBD di provinsi dan APBD kabupaten atau kota. Yang ketiga yaitu penyusunan prolegda di lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Biro Hukum Provinsi atau bagian hukum kabupaten atau kota yang dapat mengikutsertakan instalasi vertikal seperti DPPD, yaitu Diklat Perancangan Peraturan Daerah, yaitu berkontribusi dalam peraturan perda secara terencana, terpadu dan sistematis, serta berkontribusi untuk peningkatan kapasitas stakeholder terkait dalam penyusunan peraturan daerah yang berorientasi pembangunan berkesinambungan selama 3 hari. Selanjutnya, Biro Hukum pada provinsi, kabupaten, atau kota, hasil tersebut disampaikan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah untuk diteruskan kepada Badan Legislasi Daerah atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah melalui pimpinan DPRD. Terus selanjutnya, jika dia raperda dari kepala DPRD, maka penyusunan pembentukan peraturan daerah di lingkungan DPRD ini, yaitu yang pertama, Balegda menyusun prolegda di lingkungan DPR. Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 tahun, berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda, dan penyusunan dan penetapan prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan perda tentang APBD provinsi dan APBD kabupaten atau kota. Selanjutnya yaitu prolegda dikoordinasikan oleh DPR melalui Balegda dan hasil penyusunan tersebut disepakati menjadi prolegda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR
untuk ditetapkan dengan keputusan DPRD. Selanjutnya yaitu Raperda di luar Prodekda. Ada mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam, menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain dan lain-lainnya. Dan yang terakhir itu ada public hearing, yaitu dilakukan dengan cara yang pertama rapat dengan pendapat, yang kedua kunjungan kerja, yang ketiga sosialisasi, dan keempat seminar lokarya dan atau diskusi. Sekian penjelasan saya tentang Raperda dari Kepala Daerah dan Raperda dari Kepala DPRD. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zivana Tiara Amanda Putri, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum semester 5. Di sini saya akan membahas tentang pembahasan bersama. Dalam pembahasan bersama, yaitu dalam menerbitkan perda, maka dilakukan oleh DPR dan Gubernur. Pembahasan bersama tersebut dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan seperti pada pembahasan RUU. Jadi, di dalam pembahasan ini membahas rancangan perda. Rancangan perda yang sudah disusun dapat pula ditarik sebelum melakukan pembahasan bersama oleh DPR dan Gubernur. Jadi rancangan perda ini dapat ditarik kembali jika belum diberikan kepada DPR atau Gubernur. Selanjutnya, lebih tepatnya tahapan pembahasan ini dalam pembahasan ini yang pertama itu ada menyiapkan rancangan, yang kedua itu ada menyiapkan rancangan perda yang disiapkan oleh DPRD, dan yang ketiga itu ada pembicaraan tingkat 1. Yang keempat itu pembicaraan tingkat 2. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan 4 tahapan pembahasan, yaitu yang pertama menyiapkan rancangan perda yang berasal dari Gubernur, di mana rancangan ini akan dikirimkan melalui surat pengantar yang ditujukan kepada pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya itu ada menyiapkan rancangan perda yang disiapkan oleh Komisi DPRD. Maksudnya yang disampaikan melalui surat pengantar kepada pimpinan DPRD. Selanjutnya yang ketiga itu pembicaraan tingkat 1, di mana tentang pembicaraan tingkat 1 ini perancangan perda yang sudah diterima oleh pimpinan DPRD, Gubernur, dan masing-masing pimpinan komisi akan menjelaskan mengenai rancangan perdanya. Setelah itu tentang pandangan fraksi terhadap rancangan perda, begitu juga pendapat Gubernur terhadap rancangan perda. Kemudian, Gubernur memberi tanggapan terhadap pandangan fraksi
Begitu juga tanggapan fraksi terhadap pendapat gubernur. Selanjutnya yang terakhir tentang pembicaraan tingkat 2, di mana keputusan dalam menetapkan perda ada di dalam pembicaraan tingkat 2. Jika di dalam pembicaraan tingkat 2 ini juga tidak dapat mencapai persetujuan melalui musyawarah, maka keputusan didasarkan pada suara terbanyak. Namun, adapun jika rancangan perda tidak dapat persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur Sumatera Utara, maka rancangan perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD pada masa sidang itu juga. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan dengan pembahasan bersama ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih dan akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peraturan Perda. Perda itu ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapatkan persetujuan DPRD, yaitu pada tanggal 4 April 2022 dan ditandatangani oleh gubernur. Peraturan daerah itu dibentuk berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Juga Perda itu berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah, kemudian disampaikan kepada pemerintah pusat paling lama itu 7 hari setelah ditetapkan. Perda itu dapat diberlakukan jika kepala daerah sudah membuat peraturan untuk kepala daerah dan peraturan kepala daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Peraturan daerah diundangkan dalam lembaran daerah dan diundangkan dalam berita daerah untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka dibentuk Satuan Polisi Pamong Raja. Peraturan daerah itu merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Baiklah, setelah pembahasan bersama, maka masuk dalam disetujui DPRD. Yang dalam tahapan tersebut, proses persetujuan Undang-Undang Dasar Peraturan Daerah oleh DPRD ini disetujui bersama oleh gubernur atau kepala daerah, yang setelah mereka setujui bersama atas kesepakatan bersama, ini disampaikan oleh pimpinan gubernur yang dalam waktu 3 hari sejak dari tanggal pembentukan kepada bupati. Raperda atau rancangan peraturan ini disampaikan paling lama 3 hari setelah diterima oleh gubernur. Setelah itu, gubernur menerima nomor registrasi paling lama seminggu atau 7 hari sejak rancangan daerah diterimanya. Rancangan daerah yang telah diberi nomor registrasi ini ditetapkan oleh kepala daerah atau pemerintah daerah dengan membutuhkan tanda tangan paling lama 30 hari sejak rancangan peraturan daerah disetujui bersama. Dan proses yang disetujui bersama seperti saya bilang sebelumnya disetujui oleh gubernur dan kepala daerah. Apabila jika kepala daerah tidak menandatangani rancangan peraturan daerah tersebut yang sudah diberi nomor registrasi, maka rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundang-undangkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana diundangkan skema proses penyusunan perda yang diundangkan dalam lembaran daerah. Sebelum diundangkan dalam lembaran daerah itu ada ditetapkan oleh kepala daerah. Baik, rancangan perda provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPR provinsi dan gubernur disampaikan oleh pimpinan DPR kepada gubernur untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah provinsi. Penyampaian rancangan perda provinsi dilakukan dalam jangka waktu paling lama itu 7 hari, terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Rancangan perda provinsi ini ditetapkan oleh gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 hari
sejak rancangan Perda Provinsi disetujui bersama DPRD Provinsi dan Gubernur. Dalam rancangan Perda Provinsi yang tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam waktu paling lama 30 hari sejak rancangan Perda Provinsi tersebut disetujui bersama, rancangan Perda Provinsi tersebut sah menjadi peraturan daerah provinsi dan wajib diundangkan. Selanjutnya itu pengundangan kan. Peraturan daerah provinsi diundangkan dalam lembaran daerah oleh Sekda. Adapun penjelasan Perda Provinsi diundangkan dalam tambahan lembaran daerah. Peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 6 bulan sejak terhitung sejak diundangkan. Peraturan daerah ini berlaku pada